Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Paperta, kembali lagi bersama kami di podcast Pelita, Perbincangan Lingkup Tani. Tempat kita ngobrol asik seputar pertanian. Kali ini kita spesial banget karena kita bakal ngobrol bareng dengan sosok yang sangat berpengaruh di dunia akademik pertanian, yakni Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Dr. Haji Dwi Purnomo. Penasaran gak sih bagaimana masa depan pertanian, inovasi terbaru, dan peluang bagi kita sebagai mahasiswa pertanian? Biar nggak penasaran, makin kita lanjut saja ngobrol langsung dengan beliau. Baik, terima kasih Mas Trio. Baik Pak. Sebelumnya bisa menceritakan nggak bagaimana Bapak sedikit bercerita bagaimana perjalanan Bapak di dalam dunia akademik? Baik, ya terima kasih Mas Trio Kurnia. Siap. Saya senang sekali sudah bisa diwawancara ini ya, acara podcast ini ya. Baik, saya akan bercerita, kenalan dulu mungkin ya. Nama saya Dwi Purnomo, saya lahir di Klaten. Perjalanan pendidikan saya S1 dari Brawijaya, Fakultas Teknologi Pertanian. Lanjut S2 saya di UGM, Universitas Gadjah Mada. Terus saya kembali lagi melanjutkan S3 di UGM lagi, di Fakultas Pertanian. Mungkin itu. Terus dari pendidikan ya, kalau di perjalanan karir di UGJ antara 2016-17 itu saya jadi Kaprodi S2 Magister Pertanian di UGJ. Terus kemarin alhamdulillah pada tanggal 6 Desember 2023 saya dilantik menjadi Dekan Fakultas Pertanian UGJ ya. Oke, bagaimana selama Bapak menjabat sebagai Dekan Fakultas Pertanian, ya, apa saja yang sudah dilakukan, Bapak? Baik. Terima kasih Mas Trio. Ya. Jadi alhamdulillah Mas Trio, saya ingin yang pertama kali saya sebagai dekan ini pengen bertransformasi. Jadi transformasi di Fakultas Pertanian ini, yang pertama saya ingin menambah jejaring, networking, jaringan. Ya, alhamdulillah Mas, kita sudah berbesti nyari besti ya. Yang pertama saya sowan ke UNMA, Universitas Majalengka. Ya, yang kedua kami juga bersilaturahmi dengan UNWIR, Universitas Wiralodra. Yang di mana ya coba? Di Indramayu. Ya, aku tanya Mas Trio tadi Pak. Ya. Terus yang selanjutnya yang agak jauh dikit kami dengan UNWIM, Universitas Winaya Mukti. Gimana itu, Pak? Ya, itu yang di Sumedang ya. Ya, alhamdulillah juga kami sudah melakukan namanya riset kolaborasi, bareng-bareng riset. Terus tukar-menukar dosen yang mengajar gitu. Jadi kemarin kami dari UGJ mengajar di UNWIM dan UNMA, begitu juga sebaliknya dari UNMA juga mengajar di UGJ gitu. Artinya apa? Ya biar mahasiswa merasakan toh, tidak hanya diajar dari dosen-dosen internal, tapi juga diajar dengan dosen-dosen eksternal. Satu. Itu dari sisi akademisi kita berbesti ya. Selanjutnya kami sudah berbesti juga dengan dinas-dinas terkait, upama dinas pertanian di kabupaten maupun dinas pertanian di kota Madya Cirebon ya. Dan itu kebetulan alhamdulillah beliau welcome sekali. Pak Kadis dan Bu Kadis juga kita undang sebagai dosen tamu maupun narasumber yang ada di Fakultas Pertanian ini, Mas. Itu yang pertama. Terus selanjutnya setengah tahun kemudian saya ingin melebarkan sayap, cari bestinya, gitu. Cari bestinya saya nyoba ke Jogja karena saya dulu
S2 S3 di Jogja toh. Ya, itu saya coba sowan ke UGM, Universitas Gadjah Mada. Terus kita juga ke UMY, Muhammadiyah Jogja, itu pertanian juga bagus. Terus berikutnya dengan Mercu Buana, Universitas Mercu Buana Di daerah mana itu, Pak? di Jogja juga. Jogja juga. Kemarin malah temanmu ada yang jadi juara 1 loh, lomba internasional di Mercu Buana itu, dapat juara 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atas nama UGJ ya, Pak? Atas nama UGJ, Fakultas Pertanian lagi. Ya, Fakultas Pertanian luar ya, biasa, Pak. itu juara 1 internasional. Terus selanjutnya dengan Instibar Jogja, ya. Terus kemarin kita punya program yang itu magang internasional yang ke Jepang itu. Nah, itu kita punya bestie dengan Universitas Boyolali. Kebetulan Universitas Boyolali juga mengirimkan mahasiswanya ke Jepang toh dengan kita magang internasional itu. Iya, Pak. Alhamdulillah tahun kemarin kita mengirimkan 8 mahasiswa yang dari Fakultas Pertanian UGJ, kalau dari UBY juga mengirimkan ke sana juga. Itu. Alhamdulillah tahun ini kita teruskan program magang ke Jepang itu, Mas. Ya, Pak. Jadi kalau kemarin itu kalau tidak salah 8 tersebar di Hokkaido dan Kyoto, sekarang kita tambah ada 9 orang mahasiswa, kakak kelasmu itu. Mudah-mudahan nanti Mas Trio dan angkatannya lebih banyak lagi. Amin, Pak. Untuk Amin, bisa ke Jepang ya. Amin, Pak. Ke Jepang. Karena penting mahasiswa harus tahu di dalam luar negeri dan luar negeri toh. Ya. Itu pengalaman gitu ya, Pak. Ya, itu. Dan tentu saja nanti kita buka jejaring-jejaring yang lain. Ya, saya tambahkan dengan dunia industri juga kami kemarin dapat CSR. CSR itu Corporate Social Responsibility dari PT Sinergi Gula Nusantara. Nah, itu yang BUMN tentang tebu itu loh. Nah, nanti bisa dicek itu. Ya, Alhamdulillah kemarin kita dapat CSR dari PT SGN itu saya bangunkan untuk screen house yang di GT itu. Makanya screen house kita yang di GT ada 3 tuh. Ya. Nah, itu baru semua itu dapat bantuan dari CSR itu ya. Yaitu saya mencoba apa itu namanya membangun networking ini ya nanti bisa dipakai juga untuk mahasiswa toh. Nah, nanti siapa tahu Mas Trio dan teman-temannya itu bisa kerja di SGN. Ini dari atas dulu, dari saya, dekanat, dari dosen-dosen. Nanti kita bangun, baru nanti tinggal kita matchkan dengan mahasiswa. Mudah-mudahan bisa diterima. Itu. Membuka peluang lah, Pak. Ya pokoknya saya gaspol. Siap. Nanti kalau program-program saya ini dengan Mas Trio ya harus bareng-bareng nyekrup gitu. Karena saya orang Jawa, artinya nyekrup itu apa itu? Nyekrup itu ya krup gitu ya. Ya, kolaborasi yang tepat lah, Pak. Ya, nanti kita gaspol ya Mas Trio. Ya, Pak. Ya, Insyaallah, Pak. Mudah-mudahan. baik. Nah, terkait tadi Bapak ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mesti terkait Bapak kan tadi sudah kunjungan mencari bestie di Indramayu, di Majalengka, di Kuningan, di Sumedang. Itu kan memang dari segi kondisi lingkungan nih, Pak ya. Indramayu itu wilayah pesisir. Majalengka itu ya agak sedikit pegunungan. Terlebih Kuningan atau Sumedang itu memang pegunungan banget lah ya. Nah, itu kan kondisi iklimnya berbeda-beda, Pak. Sedangkan memang di Indonesia lebih umumnya itu keadaan sekarang ini akhir-akhir ini iklimnya juga sedang tidak menentu. Iya, betul. Sebagai dekan, sebagai yang paham dalam pertanian itu bagaimana Pak cara menghadapi cara menghadapi situasi yang sekarang ini, Pak, terkait dengan iklim itu, Pak. Baik, ya. Memang ya Mas, kalau kita bicara perubahan iklim, climate change itu kan itu memang dampaknya ke pertanian memang besar ya. Pak. Besar, terutama kalau zaman dulu kita cerita, kalau musim hujan itu pasti jatuhnya di Oktober, April. Itu zaman dulu saya SD loh itu. Terus kalau musim kemarau itu di April, Oktober. Itu hampir pasti mendekati di situ. Tapi
sekarang ini kan tidak ya. Iya, Pak. Kita musim hujan itu baru turun di bulan Desember bahkan Januari gitu. Ya itu kan membawa perubahan kan, membawa perubahan bagi pertanian ini ya. Iya, Pak. Umpamanya begini, pola tanam. Pola tanam itu mundur gitu. Pola tanam ikut mundur, akhirnya dampaknya apa? Produksi mundur lagi. Yang panennya mundur lah, ikut mundur lagi. Terus satu itu. Terus karena perubahan iklim ini juga hama penyakitnya juga ya Luar biasa ya. ya luar biasa lagi. Terus dari sisi sosial ekonomi juga sama. Cash flow-nya para petani terutama kan ya ikut mundur lagi. Padahal kalau sebenarnya iklim ini ya sebaiknya ya kita sesuaikan ya, kita manajemen. Jadi karena perubahan iklim ya kita bagaimana caranya kita siasati gitu ya. Mungkin dengan komoditas-komoditas pertanian yang sesuai gitu ya dengan yang saat ini kan. Iya, Pak. Ya bisa juga dengan misalnya inovasi teknologi itu kan, Pak ya. Bisa dikembangkan, bisa diaplikasikan untuk menghadapi iklim atau hama yang lain itu, Pak. Sehingga ya menurut Bapak sendiri gitu, kira-kira yang dekat-dekat inilah, Pak ya. Apa sih yang sudah Bapak canangkan untuk diterapkan di lingkungan yang tadi itu, di wilayah 3 khususnya kita terkait teknologinya, Pak, menghadapi iklim itu, Pak? Baik. Ini kan karena kita sudah berbesti dengan terutama di akademisi ya, ya kita sering ngobrol juga. Kita sering ngobrol dengan para dekan-dekan yang ada di wilayah 3 itu. Memang kita tidak boleh angkat tangan, kita tidak boleh mundur ya. Ya, tentu saja kita sikapi dengan bijaksana terkait dengan umpamanya tadi komoditasnya apa yang memang tahan dengan situasional seperti ini. Terus mungkin terkait dengan supply dan demand, produk-produk yang memang unggulan apa itu, Mas. Terus terkait dengan hama penyakit, kebetulan para akademisi ini kan punya ahli di bidangnya kan, di bidang on-farmnya, di HPT ini kita saling tuker-tukeran informasi. Ya mungkin itu yang jelas supaya panen di tingkat petani itu tetap berlimpah ya, tetap maksimal gitu tanpa ada hambatan akibat perubahan iklim ini, Mas. Ya. Baik, Pak. Terkait pertanian, Bapak kan sebagai dekan Fakultas Pertanian, Pak. Menurut Bapak, pandangan Bapak nih bagaimana kondisi pertanian saat ini di Indonesia, Pak? Baik, kita wajib bersyukur kepada Bapak Presiden Prabowo saat ini ya. Jadi Pak Presiden saat ini kan mencanangkan ada 3 swasembada, yaitu swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air. Ya, kami di Fakultas Pertanian ini ya juga menaruh harapan besar kepada pemerintah ya. Mudah-mudahan lewat Pak Presiden Prabowo ini kebijakan-kebijakan terhadap pertanian didorong untuk bisa mewujudkan itu tadi swasembada pangan, energi, dan air. Dan alhamdulillah sudah terasa. Mudah-mudahan lewat, kalau kami adalah di Fakultas Pertanian ya, saya berharap juga kebijakan beliau itu bisa kita rasakan ya, dirasakan di tingkat pendidikan, dan itu nanti yang akan saya dorong ke mahasiswa juga untuk bisa mewujudkan cita-cita Pak Presiden Prabowo tersebut, Mas. Baik, kita lanjut, Pak. Baik, monggo Mas Trio. Selanjutnya mengenai permasalahan regenerasi pertanian, Pak. Memang itu salah satu faktor permasalahan pertama ya, Pak ya. Jarang sekali yang minat menjadi petani gitu, Pak. Betul. Padahal petani itu salah satu profesi yang luar biasa sebenarnya. Betul. Cuma banyak orang itu tidak mengetahui sebenarnya petani yang sebenarnya itu, Pak. Betul. Sehingga ini menjadi sebuah permasalahan, sehingga kita ingin menanyakan kepada Bapak, apa sih, Pak, bagaimana cara agar kampus dan pemerintahan itu bisa mendorong anak muda untuk terjun ke dunia pertanian, Pak? Baik, ya, wah ini menarik lagi nih, Mas Trio nih. Mas Trio ternyata pinter ya, menggali informasi begini. Iya, Pak. Jadi gini,
Mas Trio, memang kalau kita bicara petani, itu menurut Pak Karno itu, Pak Presiden Soekarno tahun 52 itu, petani itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Ya kan? Ya. Itu kan sebagai, kalau penyangga itu apa? Atau penyangga itu kan kuda-kuda. Penyangga itu sosro bahu. Pondasi. Nah itu. Artinya kalau petani itu makmur, hebat, sejahtera, itu insya Allah juga negara itu juga akan hebat juga gitu. Makanya saya ingin mengajak adik-adik ini supaya tetap concern di pertanian ya. Dan ini sebenarnya saya punya impian, Mas. Saya punya mimpi di kebun GT itu, GT kita itu saya sebenarnya pengen memimpikan, pengen mewujudkan edupak gitu. Edupak itu pendidikan untuk adik-adik di tingkat TK, tingkat SD, PAUD gitu. Jadi kita tata gitu, kalau nanti minta tolong nanti dibantu ya. Kita tata gitu, terus kita kasih tanaman begitu, terus nanti kita undang adik-adik ini untuk kita kenalkan, oh cabai seperti ini, terong seperti ini, tomat seperti ini, ya terus padi seperti ini. Kebetulan juga belum tentu juga anak-anak zaman sekarang itu kan mengetahui kan produk yang ada di meja itu saat ini yang dihidangkan itu tanamannya kayak apa toh lah. Itu memang sejak dini harus kita kenalkan. Selanjutnya sekarang sudah ada perubahan ya, perubahan gini maksud saya, kalau zaman saya dulu pertanian itu kan masih konvensional toh ya, umpamanya bajak masih pakai kerbau ya, panen masih pakai ani-ani. Terus sekarang kan sudah masuk teknologi ya, teknologi misalkan sekarang panen juga sudah pakai combine, nanam juga dulu pakai orang, sekarang sudah pakai mesin lah, hal-hal seperti itu. Lah itu dengan masuk teknologi itu semoga menumbuhkan minat generasi muda itu untuk mau menekuni di bidang pertanian. Lah itu. Terus teknologi sekarang itu sudah smart farming. Pertanian pinter gitu loh. Jadi umpamanya pakai drone gitu. Jadi nyiram sudah nggak usah apa mupuk, nyemprot itu sudah tidak manual lagi, sudah pakai drone. Ya pakai drone, pakai teknologi. Terus kemarin di Gunung Kidul itu sudah pakai Android. Jadi kalau nyiram itu cuma bilang Android siram ya, gitu. Nah, itu sudah nyiram, set gitu. Android cukup lah itu. Lah mudah-mudahan nanti Fakultas Pertanian UGJ bisa itulah ya. Iya Bang. Ya. Amin Bang. Ya, itu. Nah terkait itu Pak, kan itu teknologi memang canggih sih Pak, luar biasa. Sekarang ini zaman sudah modern serba digital. Serba jadi petani ini sekarang jadi lebih mudah untuk mengelola pertanian. Betul. Nah, ya kan Pak? Terkait dengan adanya teknologi, cuman memang di sisi lain pasti ada kurangnya Pak, maksudnya sehingga kayak petani sekarang ini nggak sekuat atau sekeker gitu Pak, petani zaman dahulu. Tapi memang seperti itu dengan adanya digitalisasi atau modern tadi yang Bapak sampaikan mengenai siramnya menggunakan Android apa itu. Nah, cara penyampaian untuk disampaikan kepada para mahasiswa dan teman-teman saya yang lain ini Pak, itu bagaimana Pak? Ya, baik-baik. Nanti jika berkenan memang kita harus kita harus sowan ya untuk melihat secara langsung ya. Selama ini kan juga sudah kami kenalkan kemarin kakak kelasmu kalau tidak salah. Saya ajak untuk ke perusahaan yang ekspor, ekspor komoditas pertanian. Nanti mudah-mudahan yang untuk ke teknologi nanti mudah-mudahan kita bisa main. Itu ada di Jogja. Smart farming itu ada di Jogja itu, mudah-mudahan coba nanti pas saya mudik ke Klaten saya tak main-main dulu ya, main-main dulu kalau memang itu representatif untuk mahasiswa, kita bisa silaturahmi ke sana. Karena anak-anak zaman sekarang mana mau kan yang kotor-kotoran macul gitu kan, nggak mau, itu harus pakai teknologi. Terus umpamanya lagi ya kita pakainya nanamnya sekarang sudah tidak di lapangan lagi tapi dengan hidroponik lah gitu-gitu toh. Nah, itu juga malah bagus Mas, artinya ada nilai tambah di situ ya. Jadi sekarang pertanian sekarang itu identiknya dengan tidak yang berkotor-kotoran, tapi yang bersih-bersih gitu. Nah itu
Saya punya cerita juga. Gimana? Teman saya itu dari luar negeri, memang dia ahli di bidang permesinan. Jadi ada pabrik gula gitu di luar negeri, itu semuanya sudah digital semua, Mas. Jadi pengoperasiannya pabriknya nun jauh di sana, berapa ratus meter, pengoperasiannya sudah di dalam ruangan yang kecil, sudah pakai monitor, sudah pakai digital semua, CCTV, ya itu semua. Jadi kalau dulu kita pabrik-pabrik yang lama itu boiler itu kan kita ngelihat gitu ya. Sekarang sudah jauh-jauhan. Jadi sekarang sudah hebat ya. Sudah hebat. Berarti memang tidak, kita berarti untuk mengelola pertanian itu tidak perlu langsung terjun ke, bisa dipantau dari jarak jauh ya. Itu manfaatnya teknologi. Luar biasa, Pak, ya. Nah, terkait tadi luar negeri, ya, Bapak juga kan ada program unggulan di Fakultas Pertanian, yakni magang itu, Pak. Ya. Nah, itu bisa diceritakan lebih lanjut lagi bagaimana itu, Pak? Baik, alhamdulillah Mas Rio, Fakultas Pertanian UGJ ini insya Allah tahun kedua. Tahun pertama kemarin itu kita sudah memberangkatkan 8 orang mahasiswa, yaitu di Hokkaido dan di Kyoto. Nah itu ya. Nah sekarang alhamdulillah kita tahun ini tambah 12,5% peningkatannya. Jadi yang dulu meningkat dari tahun kemarin, yang kita siapkan ke sana itu adalah mahasiswa yang sudah semester 5. Nah nanti mungkin tahun depan gilirannya Mas Trio dan teman-teman ini dan kawan-kawan ini, mudah-mudahan saya akan ngelobi di perusahaan Jepang untuk ditambah kuota lagi. Yang tahun sekarang naik 12,5%, mudah-mudahan tahun depan bisa naik 50% atau 100% toh. Ya, amin. Nah, itu tentu saja kemarin dari kakak kelasmu yang pulang itu kan di sana diajari memang pertanian yang smart farming, sudah pakai teknologi semua, termasuk apa namanya, sortasi dan grading, pemanenan, pemupukan. Nah, itu sudah pakai smart farming. Ini rencananya kakak kelasmu ini mau saya suruh ngasih tahu ya kayak kuliah gitu ya, kuliah umum oleh-oleh dari Jepang lah gitu. Mudah-mudahan saya berharap nanti tahun depan jatahnya Trio dan teman-teman itu ditambah. Amin. Kalian bisa ekspor di sana, bisa create, bisa improve tentang pertanian yang ada di Jepang toh. Nah itu. Terus satu lagi, nah ini tambahan. Ini ada kakak kelasmu kemarin, dari 8 orang itu, yang satu sudah diterima menjadi karyawan tetap di Jepang sana. Luar biasa, itu. Jadi ada satu orang ya karena kecakapannya, karena keahliannya, kompetensinya, akhirnya perusahaan Jepang merekrut satu orang. Itu. Jadi nanti setelah lulus balik ke Jepang. Jadi ada 3 kelebihan. Yang pertama bisa magang, bisa dapat duit juga. Nanti kita akan konversi. Di sana magang itu menjadi 20 SKS kalau tidak salah. Dan yang terakhir itu bisa dijadikan nanti pemodelan untuk tugas akhir itu. Jadi di sana dapat 4 keuntungan ya. Ya. Iya, berarti Fakultas Pertanian memang benar-benar mendukung penuh dari mahasiswanya, Pak ya. Sudah dicanangkan masa depan yang lebih baik, lebih cerah, sudah dijamin lah, Pak ya. Saya carikan jaringan yang ada di nasional maupun internasional, Mas, untuk teman-teman dan adik-adik yang lain ya, gitu.